Papa saya ngomong gak banyak, tapi hidupnya benar-benar jadi contoh. Dan saya punya mentor-mentor yang lain. Very simple. Cuma kalau ini kesusahan kita fokus terus sama kesusahan kita gak bisa lihat yang lain. Emang dengan kita khawatirkan kesusahan kita akan tambah maju hidupnya? Terima kasih, silakan duduk. Happy Sunday, apa kabar semuanya? Merdeka. Kita gak pernah bisa pilih siapa papa kita. Kita gak pernah bisa pilih warna kulit kita. Dan kita gak pernah bisa pilih kita lahir di mana. Dan menurut saya Tuhan punya rencana yang spesial kalau Bapak Ibu Saudara dan saya lahir di Indonesia. Saya gak punya sesuatu maksud tapi 53 tahun saya hidup di Indonesia. Puluhan tahun saya keliling dunia. Tapi menurut saya Indonesia yang terbaik. Indonesia yang terbaik. Banyak orang ngomongin Indonesia, menghujat Indonesia, kasih komen-komen negatif. Tapi saya berharap GBI Gilgal menjadi warga negara yang berbeda, di mana kita membanggakan Indonesia, berdoa untuk Indonesia dan percaya Indonesia akan pulih, akan jadi baik. Dan enggak bertepatan kita susun, kita doa apa yang kita mau bahas untuk jemaat. Jatuh di bulan ini dan di minggu ini adalah tentang The Great Commission. Minggu lalu saya khotbah tentang The Great Commandment, sebuah perintah yang agung, sekarang sebuah tugas yang agung. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa satu saat siapapun kita akan berdiri di hadapan Tuhan, gak pandang bulu. Dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat selama kita hidup. Saya kasih judul tanggung jawab yang paling utama dalam hidup. Kalau hidup kita cuma kerjanya nuntut hak, biasa banget. Tapi kita harus jadi orang yang lebih menekankan tanggung jawab kita kayak gini. Dan otomatis menurut saya Tuhan memperhatikan haknya kita. The Great Commission itu diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sebelum Yesus naik ke surga dia pesan seperti ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan yang lagi takut, yang lagi khawatir, baca sama-sama ini 2, 3. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan bagi setiap saudara dan saya. Sebetulnya udah pernah diucapkan di awal penciptaan, itu firman yang pertama. Kalau kita baca Kejadian pasal yang pertama, cuma manusia gak sanggup atau tidak bisa menyelesaikannya, keburu jatuh dalam dosa dan gak bertobat. Dan Tuhan perlu datang ke muka bumi ini, mati di kayu salib untuk menebus kita supaya kita bisa melakukan apa yang di awal pertama kali diucapkan oleh Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut karakternya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini bukan hanya bicara mengenai anak-anak jasmani kita. Tapi bagaimana lewat hidup kita melakukan The Great Commission yang tadi kita baca tadi. Sampai semua orang itu punya karakter Kristus. Indonesia akan jadi lebih baik. Indonesia pasti maju kalau Gilgal ambil tanggung jawab melakukan The Great Commission ini. Penuh dengan orang-orang yang punya karakter Kristus. Semua masalah dari bangsa kita diawali akarnya tuh karakter. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya percaya Tuhan akan angkat setiap kita kalau kita melakukan tanggung jawab yang menjadi bagiannya kita. Satu saat Yesus bilang sama murid-muridnya, guys, aku harus naik ke surga kembali kepada Bapa. Tapi aku gak akan meninggalkan kamu sendirian. Aku akan memberikan Roh Kudus. Dia yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia yang akan mengingatkan kamu.
Dia yang akan menghibur kamu. Dan segalanya. Itu kita bisa baca dari Yohanes 13 sampai Yohanes 16. Akhirnya di Kisah Rasul 1 ayat 8, Roh Kudus dicurahkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi tujuan dari semuanya ini Roh Kudus diberikan, kita dapat kuasa supaya kita bisa melakukan the Great Commission. Di Yerusalem, di keluarga kita, di seluruh Yudea, di tempat kita sekolah, kuliah, kerja, arisan, padel, pilates, dan Samaria, di kota kita, dan sampai ke ujung bumi. Masalah terjadi di sebuah bangsa, bahkan di mana-mana karena semua orang selalu nuntut haknya. Saya sebagai suami harus begini. Kita pengusaha mau maju ya aturannya harus jelas, harus kondusif. Benar, tapi apakah kita sudah lakukan tanggung jawab kita? Kalau semua warga negara hanya nuntut haknya, hak. Semua suami, istri, anak di rumahnya nuntut hak. Semua jemaat hanya pikir gini, ini hak saya. Khotbah lebih bagus, pujian lebih bagus, kurang urapan. Belum nangis minggu kemarin, selesailah kehidupan. Saya mau bahas pendek aja hari ini, cuma khotbah 3 hal. Karena amanat agung, The Great Commission kalau dibahas tuh bisa serinya 7. Karena itu alasannya kenapa pergilah 1 sesi. Jadikan semua bangsa murid, arti murid 1 sesi. Baptislah mereka 1 sesi. Ajarlah mereka 1 sesi. Sekarang mau bahas tentang 1 bagian dari Matius 28. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Bayangkan ini, bisnis kita akan berubah, keluarga kita akan berubah, gereja kita, bangsa kita pasti berubah kalau kita ngerti hal ini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ini orang. Oke. Pakai topi. Pemuritan itu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, head. Ada heart. Ada hands. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu itu, ada head, pengetahuan. Ada heart, hati atau karakter. Ada hands atau tangan. Hilangin salah satu. Pinter banget tapi gak punya hati, jahat. Hatinya baik banget, bodoh, ketipu terus. Pinter, hatinya baik, gak pernah kerja, ngeselin. Pinter kerja, tanpa hati dan otak, tanpa kerajinan, pengetahuan pun sia-sia. Banyak orang rajin, gitu aja hidupnya. Indonesia akan pulih kalau kita melakukan amanat agung. Semuanya, bukan gembalanya aja. Semuanya bilang head, heart, hands. Nah masalahnya banyak sistem pendidikan di sekolah, di gereja, di keluarga, dimanapun penekanannya cuma di head. Makanya lu mikir dong, otak jangan taruh di dengkul, otak di sini. Bener, harus belajar terus, tapi hatinya harus dibentuk. Nah orang kalah nih di hati dan juga di tangan. Makanya gini, semakin orang naik, semakin tangannya susah gerak. Cuma nunjuk, cuma nyuruh, cuma marah. Yesus bilang semakin kamu naik secara posisi, secara harta, secara fasilitas, kamu harus turun untuk melayani. Yesus bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Pengajaran itu bukan hanya di head, di heart, di hands. Segala sesuatu itu apa? 1, rohani. Banyak orang skillful di rohana, yang non rohani. Tapi begitu rohani, masa sih ada ayatnya di Alkitab, serius lu bro, jangan bohongin gue. Ada lagi dari zaman sekolah minggu, nggak ngerti apa-apa. Yesus mau datang lagi, serius, gimana turunnya? Banyak banget nggak ngerti, rohani perlu belajar. Karena segala sesuatu yang kita lakukan tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Siapa yang pernah ngalami bisnis mentok? Datangnya ke siapa? Tuhan.
Siapa yang pernah ngalami dalam kesehatan mentok? Dokter bilang kalau gini sih nggak ada obatnya. Usia ibu tinggal 7 bulan lagi. Cari siapa? Tuhan rohani. Didik anak sendiri. Waduh Pak, udah dihajar, udah ditendang, dimarahin Pak, malah dia kabur. Perlu siapa? Tuhan. Orang mau hebat segimanapun mentok-mentoknya mesti belajar rohani. 2, jasmani. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Pinter, tapi nggak bisa jaga kesehatan sendiri. Kolesterol tuh gimana jadi ya? Asam urat tuh gimana ya? Yang ketiga, secara keuangan. Dia ngerti gimana invest, dia ngerti gimana ngelola duit. Cara kita yang kita pakai dulu beda banget sama sekarang dan beda banget nanti. Berubah terus dunia. Cepat sekali perubahannya. Yang keempat, makanya pemuritan harus terus ada. Dari Gilgal 31 tahun. Kalau orang tanya Pastor Juan sibuk apa tiap hari? Pemuritan. Kenapa tiap tahun pemuritan? Memang Yesus sebelum naik ke surga cuma ngomong pemuritan. Nggak ada yang lain-lain. Dalam hal apa? Keluarga. Dalam hal apa? Hubungan. Kenapa orang ribut? Punya musuh. Bertengkar. Karena nggak mahir bangun hubungan. Kenapa keluarga berantakan? ChatGPT sekarang berapa angka perceraian dari 1 Januari 2026 sampai 16 Agustus 2026. Banyak banget. Indonesia keren ya? Enggak, seluruh dunia ada perceraian. Karena enggak ada universitas tentang keluarga. Dek, mau sekolah apa? Rencana sih mau ambil jurusan keluarga. Enggak ada. Siapa yang ngajarin? Firman Tuhan. Karena inisiatif berkeluarga datangnya dari Tuhan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Kita makan sama satu keluarga. Saya saksikan karena mereka udah bersaksi. Pastor, suami saya baik banget. Cuma satu, kurang dekat sama anak. Oh ya? Kayak bagaimana saya bilang. Jadi dia di rumah. Laki baik banget gak kemana-mana. Dia main komputer, main game sendiri. Anak main sendiri. Pak, ntar lagi main game. Begitu. Saya bilang kenapa kayak begitu Pak? Karena begini dia bilang. Saya digedein dengan cara begitu. Papa saya gak pernah nepok saya. Nggak pernah peluk saya, nggak pernah ngomong I love you, nggak pernah ngomong kamu hebat. Jadi saya bawaannya kayak begitu. Nah saya bilang kamu harus putuskan lingkaran ini. Kalau papamu gitu, kamu ke bawah harus lebih baik. Gitu. Enggak, ini cerita kesaksian, nggak ngomongin sama sekali, nggak ngomongin jemaat. Yang kelima, secara karakter. Coba deh, sebutin masalah apa aja, sumbernya di karakter kok. Saya gak tahan Pak. Kenapa? Sombong banget suami saya. Sombong itu apa? Karakter. Kenapa Bu? Gak tahan Pak, pelit. Pelit itu apa? Karakter. Kenapa Bu? Genit. Genit itu apa? Karakter. Udah, ini belum khotbah, baru pembukaan. Ada 3 hal yang perlu diperlakukan untuk melakukan hal ini. Melakukan apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Cuma perlu 3. Yang pertama adalah learn. Semuanya bilang learn. Kita perlu diajar terlebih dahulu. Ini namanya information atau impartation. Kan bedanya sama yang tua sama yang muda. Yang tua jalan lebih dulu aja. Dia udah pernah masuk jurang, makan garam, makan segala macam. Nah kita belajarlah sama mereka. Tapi yang tua juga harus belajar sama yang muda. Karena banyak hal yang kita nggak tahu. Banyak kita gaptek misalnya. Kisah 18 ayat 24 sampai 26. Saya dengan rendah hati suka ngumpul sama yang muda-muda. Karena mereka lebih hebat. Saya tanya sama anak saya. Dan anak saya kadang kalau ngajarin saya. Gini loh Dedi ini gampang banget. Saya pengen ngomong. Nggak ada gue, nggak ada lo. Tapi saya harus merendahkan diri. Itulah kehidupan. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos. Ini orang udah keren banget. Yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara. Semuanya bilang fasih. Dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Udah fasih, mahir. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara. Dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya,
Mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Kalau orang udah hebat, udah berkuasa, udah naik tinggi, udah terkenal, masih mau belajar, itu the Great Commission. Keluarganya pasti bahagia, bisnisnya pasti maju, gerejanya pasti berkembang. Masalahnya istri ngomong aja dia bilang, apa? Apa? Enggak, tadi salah ngomong. Istrinya takut sama dia. Gimana dia mau belajar sama yang lain? Begitu kita berhenti belajar, kita berhenti maju. Ya, dulu dia kaya, bisa gak kaya lagi nanti. Dulu dia hebat, bisa gak hebat lagi. Gilgal maju, bisa gak maju lagi kalau kita berhenti untuk belajar. Yuk kita lihat misalnya, dulu mana ada kita bergerejaan kayak begini. Semuanya ngeflow, ngalir bersama Roh Kudus. Sekarang yang baru datang mau benar-benar nggak bertumbuh, mau berbuah nggak? Ikut New Life, ikut sekali nggak cukup. Kadang pulang baru ingat 10%, 2 kali, 3 kali. Saya ikut sampai saya ngalami, sampai saya bisa ngajar lagi. Bayangin kalau 10.000 jemaat semuanya bisa ngajar New Life dimanapun kita pergi. Nggak usah nunggu 3 bulan lagi. Berarti kalau setiap hari 1 orang yang kita ajar, 90 hari nunggu 3 bulan sampai New Life berikutnya, 10.000 kali 90 sudah berapa tuh? 900.000 orang yang dengar kebenaran. Kan masalah di Indonesia sebenarnya simple, 1 karakter dan perlu belajar. Membership class. Jadi kita bisa datang, cuma datang, duduk, dengar, ngasih duit dah sampai minggu depan. Bisa. Tapi kalau mau benar-benar melakukan the Great Commission, ikut. Jadi ngerti visinya mau kemana. Lalu masuk dalam family cell. Family cell itu sebuah kelompok kecil, keluarga rohani, di mana kita digembalakan, dimuridkan. Saya bisa seperti sekarang ini, karena saya masuk dalam family cell, kebetulan ketuanya papa saya sendiri. Papa saya ngomong gak banyak, tapi hidupnya benar-benar jadi contoh. Dan saya punya mentor-mentor yang lain. Very simple. Saya belajar banyak hal sampai saya bisa kayak begini. Saya ngeliatin papa saya, oh nyisir, pakai baju rapi. Dia bilang kalau ininya coklat, belt kamu sepatunya coklat. Saya liatin dia cukur kumis. Baru berapa hari lalu istri saya bilang ini, sayang, kamu semakin hari semakin mirip lu sama papa kamu. Ya iya Lus, kalau aku mirip sama tetangga bahaya kali. Dia bilang rambut kamu tuh udah sampai nempel kayak papa kamu. Ya iyalah Lus. Itu saya ngeliatin. Oh kalau ketemu orang begitu dia punya teman dari bawah sampai level atas. Oh kalau bangun pagi dia ngapain? Oh dia doa dulu. Dia ngomong sama mama saya, I love you darling. Dia panggil mama aku darling. Aku panggil istriku sayang. Karena di PIK itu mau keluar darling tuh gak keluar. Kalau kita di Belanda kita keluar. Terus habis doa dia siapin raket tenis. Dia main tenis tiap pagi. Mungkin kecuali Sabtu Minggu dia gak main. Oh papa saya tenis. Dimasukin klub tenis lihat badan saya. Bagus kan? Ini hasil klub tenis dulu. Cuma saya berhenti tengah jalan jadi gede. Nah habis gitu dia antar kita ke sekolah. Di sekolah ngobrol. Udah gitu dia pergi ke Full Gospel kalau hari Selasa. Jadi kemarin saya khotbah di Full Gospel Businessman Fellowship International. Itu mah udah dari umur 14 tahun saya lihat bapak saya. Habis gitu pulang makan siang dia di rumah. Dia bilang sepatu jangan dilempar taruh di tempatnya. Kamar mandi dulu cuci tangan ganti baju rumah. Duduk angkat kaki itu gak boleh duduk yang benar. Makan sama-sama panggil opa makan panggil oma makan doa. Semuanya saya lihat kesetiaannya. Tanggung jawabnya, komitmennya, bagaimana dia menyelesaikan dengan baik. My dad, dia finishing well banget. Namanya bersih, namanya bagus, itu saya lihat. Nah masalahnya kita dari dunia masuk ke rohani. Kita gak punya figur, gak bisa ketemu Pastor Juan tiap hari. Makanya ada family cell. Kita hidup sama-sama. Kadang-kala belajar dari sama family cell. Oh memperlakukan istri gitu. Di sel gak ada yang kasar ya. Suaminya pada baik. Oh istrinya juga bagus. Suaminya ngomong gak dipotong sama istrinya. Saya bingung kalau ketemu suami istri ngomong. Jadi begini, istri ngomong begini. Terus kita begini lama-lama juling mata kita. Saya bilang bisa satu-satu gak ngomongnya. Gak ada figur.
Anak-anaknya kok sopan-sopan, baik-baik. Saya bilang anak-anaknya manis-manis ya, karena punya contoh. Mungkin apa yang kita lihat di sekeliling kita, berita-berita setiap hari, simple. Mereka ada seperti itu karena mereka lihat contoh di atas. Lingkaran ini harus dihentikan di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai dari GBI Gilgal yang ada saat ini, anak-anakmu lagi lihat, karyawanmu lagi lihat, tetanggamu lagi lihat. Gimana nih orang Kristen? Itu learn. Lalu bisa itu ikut Grow 101. Oh kita udah lulus semua pastor, kayaknya summa cum laude lulusnya. Tapi masalahnya gini, ingat enggak? Saya terus ikut. Sampai sekarang saya ketemu orang, saya bisa ngajar, udah tanpa teks. Oh sesi pertama prinsip dasar, jadi ada 2 kehidupan, Matius 7, 24, 27. Oh pertobatan tuh diambil dari Lukas 15. Jadi ada 5 gambaran dosa, 5 langkah pertobatan. Yang ketiga kita bahas tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya bahas iman tuh gimana, lalu baptisan Roh Kudus, lalu Allah dengan segala sifatnya. Itu terus sampai selesai, sampai Grow 102. Situ kan pendeta, loh Bapak Ibu kan hamba Tuhan. Setiap kita punya tugas melakukan Great Commission. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Gimana kita mau ngajar kalau kita nggak belajar. Ministry class, kita mau melayani perlu ada trainingnya. Saya kemarin dikirimin video. Yang waiter tuh kita kalau kawinan kan kalau serve makanan begini kan. Terus ada minta wine, ada begini-begini. Itu cara trainingnya tuh gimana? Jadi pelatihnya di tengah dilempar-lemparin bola. Ya gitu, lemparin barang gitu. Terus dia gak boleh jatuh harus stabil. Handphone sisa jangan jadi lempar. Terus FCL training, lalu family cell leader. Habis setelah family cell leader kita terus ada kelas. Kemarin ada Bible Academy. Lalu ada Bible, apalagi banyak yang ikut. Saya sampai sekarang masih belajar. Kemanapun, kapanpun. 2 minggu di Amerika saya ketemu banyak orang. Mulai dari breakfast saya belajar. Dari lunch saya lihat orang aja saya bisa belajar. Oh berarti saya gak boleh kayak begitu jadi suami. Oh jadi pemimpin tuh harus tepat waktu. Selesai jam segini. Kadang saya masih molor-molor nih. Selesai 2 menit, 3 menit. Itu langsung kru. Pastor hari ini 3 menit terlambat. Pelan saya lihat saya telah 3 menit. Saya bilang thank you. Kemarin baru pulang dari Bali. International Full Gospel Businessman Fellowship. 49 negara. 1.500 orang hadir. Dari hari pertama dijemput saya udah belajar banyak. Oh begini. Oh begitu. Pertanyaannya, masih belajar enggak sekarang? Di titik kita merasa saya sudah tahu semuanya selesai. Pengen tahu kita tuh benar pembelajar atau enggak? Lihat dari buahnya. Ini kan pohon. Pengen lihat pohon ini baik atau enggak? Lihat dari buahnya. Buah roh pastor, saya mah sabar, enggak cemburu, enggak pernah marah, benar. Harusnya kalau kamu penuh buah roh, orang lihat kamu tertarik pengen ikut Tuhan. Kalau orang belum tertarik ikut Tuhan karena lihat kamu, perlu belajar lagi. Aku tuh nih mau rangka 17 Agustus. Jadi ini tadi bukan marah-marah, semangat. Yang percaya katakan amin. Learn. Udah berhenti, ke Singapura dong, ke Jepang dong. Ya lu kan orang Indonesia. Hari ini kita harus bangga. Tinggal di mana? Indonesia. Do you know Indonesia? Where is Indonesia? Aku temu bule-bule kan gitu, pengen gigit deh, kesel. Kesian deh. You know Bali? Oh yes Bali. That's only the small part of my country. Wow. Biar kita kasih paham dia, Indonesia tuh luar biasa. Kedua, live. Semuanya bilang live. Kita perlu melakukan apa yang akan kita ajarkan. Itu namanya transformation. Ada banyak orang tahu bahaya kalau nggak dihidupin. 2 Timotius 3 ayat 10-11. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Banyak orang berhenti di sini. Wah kita kan fansnya pendeta ini semua khotbahnya aku hafal di luar kepala. YouTube-nya semua aku tonton. Oke, terusin dong. Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara
seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Saya diajarin dan saya hidupin. Penderitaan udah, ikut papa saya pelayanan, diusir, sound system ditendang-tendangin, keluar. Papa saya, oh ya maaf dia keluar, kita keluar sama-sama. Pastor Johnny keluar negeri terus, ada purpose-nya. Kayak tahun depan saya pergi 400 leaders yang ada di Amerika, di Kanada kumpul. Kemarin saya training, kemarin kan tugas sebagai ketua GBI, tapi sebelumnya udah lewat semua. Ke desa-desa, jalan kaki udah 4 jam. Pak, kapan nyampenya? Masih 3 jam lagi. Mandi, pas kita lagi mandi udah coklat 11 sapi. Kita mandi sama sapi, belum pernah kan? Tidur di lapangan. Mau mau buang air besar, mesti bawa tongkat sama senter. Jadi kamu gali tanah, kamu pup, nanti kalau kayak babi hutan, hus, hus, hus. Makan, ketemu kepala suku, dihidangkan makanan hewan yang masih bulunya keluar-keluar. Orang yang tahu sama orang yang ngalami beda. Kita tahu kita doain orang sakit sembuh, pernah enggak? Kita tahu kita harus nginjil, pernah enggak? Kita tahu kita bisa ngusir setan, pernah enggak? Indonesia perlu orang-orang yang bukan cuma good di kepalanya, tapi juga menghidupi apa yang dia tahu. Yang ketiga, love. Saya selesai dengan ini. Kita perlu memiliki hati bagi orang lain. Itu bicara multiplication. Tadi sudah ada information, ada transformation, yang ketiga multiplication. Saya sih bukan nggak mau pastor, nggak ada hati. Ini kuncinya nih. Kita akan pulang dengan hati yang baru. Matius 9 ayat 36-38. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saya ketemu 2 kunci di ayat ini. Kalau selama ini hati kita nggak memilih gerakan, biar saat kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita punya hati yang baru untuk Indonesia. Yang pertama, kalau kita melihat, kita akan tergerak. Anak mall suaranya mana? Berapa banyak kita ke mall, tiba-tiba hati kita tergerak. Pak, kayaknya aku mau beli tas merah itu. Itu kayak ada Roh Kudus kuat sekali narik aku masuk. Terserah anak online juga, sama kan kita klik gitu. Check out, transaksi. Kalau kita mainnya sama kelompok kita terus, kapan tergerak? Itu namanya BMC, Bless Me Club. Makanya Yesus kerjanya keliling. Makanya kenapa saya gak mau jadi pendeta yang nun jauh di sana. Saya masih mau ketemu orang, saya masih mau jalan, mau ketemu orang susah. Saya masih kunjungan, karena hati saya harus dijaga, harus ada selalu belas kasihan. Kapan terakhir hatimu tuh move with compassion? Hati harus terus disiramin. Makanya khotbah-khotbah seperti ini tuh perlu. Kemarin dari tim pembangunan GC2 bilang ini, pastor harus segera dipasang sprinkler. Benar ya spellingnya ya? Saya bilang di GC1 pakai selang. Beda pastor, ini 4 kali lebih luas. Oh, boleh lihat gambarnya? Saya lihat gambarnya masih bisa pakai selang. Kan harganya jauh lebih murah. Tapi di GC2 itu panas sekali, terik. Perlu satu hari 3 kali siram. Saya bilang, please selang dulu. Waktu kita dengar ini bukan khotbah yang favorit. The Great Commandment, The Great Commission. Tapi kalau ini gak dikhotbahkan, hati kita keras, dingin. Cuma untukku. Kita juga lagi
susah pastor. Ya iyalah tahu, seluruh dunia akan mengalami kesusahan. Cuma kalau ini kesusahan kita fokus terus sama kesusahan kita gak bisa lihat yang lain. Emang dengan kita khawatirkan kesusahan kita akan tambah maju hidupnya? Tuhan bilang jangan khawatirkan hidupmu. Karena hari ini punya kesusahannya, besok punya kesusahannya. Kita fokusin juga udah pasti besok susah kok. Mendingan gini, kita lihat orang yang lebih susah. Ada yang lebih susah dari kita, ya ampun selama ini. Gitu. Bolehkah saya dengar haleluya? Yang berikutnya berdoa. Tuhan bilang minta. Tuayan banyak, pengerjanya sedikit. Tapi jawaban doa untuk Tuhan sudah dijawab hari ini. Semuanya ada di depan saya. Kalau kita melihat, kita tergerak. Kalau kita berdoa, kita pasti bergerak. Coba tambahkan satu menu doa mulai besok. Tuhan, berikan aku hatimu. Berikan aku hati untuk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Saya akan tutup. Apa bisa pastor kita melakukan Great Commission? Bisa. Sekarang di thread di mana-mana IG lagi tren orang bilang gini, kita orang have, mereka orang heaven, have not. Yang gak punya apa-apa. Hebat, pada gak ituan ya, sosmedan ya. Berapa banyak orang have di sini? Loh kok minder orang have? Kita semua orang have, bilang sama-sama saya orang have. Bukan maksa, this is kebenaran. Saya orang have. Why? Karena kita punya Yesus di dalam kehidupan kita. Di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Dia sumber dari segala sumber. Jangan bilang aku gak bisa buat Great Commission. Kita orang have. Kita punya kasih Tuhan. Kita punya kuasa Tuhan. Kita punya iman, kita punya hikmat, kita punya pengurapan, kita punya damai sejahtera, kita punya sukacita, kita punya Yesus di dalam kehidupan kita. Doa saya supaya setiap kita bergerak, Indonesia nggak akan pernah sama lagi. Karena setiap kita ambil bagian di dalamnya. God bless you all. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Yo, buka hati kita lebar-lebar. Berikan ku mata, aku berdoa jamah setiap hati Bapa. memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugas. Lawat setiap jemaat. Berikan ku kaki bawa GBI melangkah dalam rencana bagi Indonesia. Berikan ku ya Tuhan. Berikan ku hatimu. Yuk jemaat Tuhan, sekali lagi sama-sama jadikan ini doa kita. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Saat keyboard main dengan lembut pejamkan mata, bolehkah kita taruh tangan kanan kita di dada kita? Aku berdoa, setiap hati menjadi hati yang lembut. Hari ini ada hati yang baru dari Tuhan. Hati yang berkata cukup untuk aku. Dan hati yang berkata, aku mau mengasihi orang lain. Pernah berpikir kenapa Tuhan berkati kita untuk memberkati orang lain? Kenapa Tuhan pulihkan keluarga kita untuk memulihkan keluarga lain? Mengapa kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain?
Jangan terus tanya apa yang Indonesia bisa kasih untuk aku. Tapi mulai dengan sebuah pola pikir yang baru. Apa yang aku bisa lakukan untuk bangsa ini. Kita minoritas pastor, gak apa-apa. Garam gak perlu banyak. Lampu sedikit cukup untuk memberi terang. Aku berdoa Gilgal gak sekedar eksis. Tapi Gilgal berperan. Di hari kemerdekaan yang akan dirayakan besok kami berdoa. Indonesia maju, Indonesia sejahtera, Indonesia aman. Setiap pihak-pihak yang memecah belah, menghancurkan, mengganggu bangsa kami ikat niatannya di dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus. Shalom untuk Indonesia. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin.